Halo Kak, teman-teman. Ini video yang keberapa nggak tahu, tapi udah lama bukan lama vakum karena kita emang nggak terlalu serius. Udah lama nggak upload video tentang progres kita. Se Kayaknya udah sebulan sih. 1 bulan ini karena ada beberapa kesibukan yang nggak memungkinkan untuk tag video. Ada kemarin sibuk untuk pergi keluar kota, ada juga yang orang tua datang ke sini untuk berlibur, jadi 2 minggu full apalagi bilang rekreasi lah gitu. Dan progres diri pribadi masih banyak kesalahan yang masih dilakukan, kurang memuaskan sih, tapi ada beberapa hal yang cukup memuaskan. Keripik udah lumayan bagus, tapi masih keuangannya masih sangat-sangat tidak terlalu mumpuni, tapi sudah ada progres yang kelihatan, sudah masuk ke Medan dan sudah pencairan pertama, puji Tuhan. Dan sekarang mungkin lagi mau mencoba hal yang baru. Kemarin kepikiran untuk buat kombucha, tapi kita lihat modalnya dulu, dan mau buat ternak ikan nila di samping ini. Tapi lihat modalnya juga dulu. Ya di bawah under 500.000 masih bisa, tapi kalau dua-duanya satu kali jalan jadi ya agak lebih berat. Tapi coba kita nanti analisis yang mana lebih bagus duluan kita kerjakan. Dan hari ini agak agak lain, bukan agak lain sih. Aku kemarin dengar lagunya Idik Taf, dia kayaknya lagu baru sih itu. Nah, kurang tahu juga judulnya apa, tapi dia bunyinya kayak sudah tahu berbeda berdebat pula, tentang cinta beda agama. Nah, aku lihat kayak kenapa seperti membuka peluang pasar baru, bukan pasar baru sih, tapi kayak permasalahan individu seseorang itu bisa menjadi simpati bagi banyak orang lain karena sosial media ini, dan menjadi kayak permasalahan mayoritas, sehingga menjadi pangsa pasar suatu ekonomi. Enggak hanya dari cinta beda agama, ada juga kisah tentang perantauan, maksudnya tentang topik tentang kisah tentang perantauan, terus cinta pria miskin dan wanita kaya. Ini menjadi kayak, sebenarnya permasalahan ini nggak dirasakan oleh orang lain gitu, tapi karena ada yang meromantisasi, jadi permasalahan ini menjadi simpati bagi orang lain dan ikut merasakannya itu, dan ini menjadi permasalahan mayoritas. Dan ya kebanyakan juga orang relate ya kan, karena mungkin dia juga cinta beda agama, atau dia lagi merantau, atau bahkan dia adalah pria yang sedang merintis dengan wanita yang sudah punya finansial yang bagus. Nah, ini menjadi pasar yang baru bagi ekonomi gitu. Jadi dari permasalahan itu timbullah ide-ide kreatif seperti lagu, pembuatan lagu, film banyak juga. Terus short movie tentang cinta beda agama banyak kali. Terus tentang baju, aksesoris itu banyak yang terinspirasi dari permasalahan yang begitu, relate dia. Nah, ini jadi kayak aku lihatnya kayak fenomena yang unik sih. Jadi permasalahan itu sebenarnya tidak begitu tidak begitu yang besar-besar kali gitu, tapi dia unik dan semua orang merasakan gitu. Cinta beda agama itu kan hanya urusan dua orang gitu, urusan dua orang yang eh, memiliki cinta tapi terhalang oleh agama yang berbeda. Itu kan hanya dua orang, tapi bisa menjadi pasar yang begitu besar gitu, karena adanya simpati akan
perasaan yang sama. Dia merasakan hal yang sama dan merasa bersimpati. Wah, ini kayaknya kisahku kali lah. Kayaknya ini uh, sejalan dengan apa yang kurasakan gitu. Nah, itu jadi diromantisasi dan mendapatkan apa ya? Mendapatkan space baru untuk menjadi pasarnya ekonomi. Dan itu menjadi pasar yang spesifik. Pasar yang sangat-sangat apa dia? Lancip dia, bukan lagi skup besar tapi dia lancip dia. Udah khusus untuk orang yang cinta beda agama, khusus untuk orang yang perjuangannya seorang perantau, khusus orang cinta, khusus orang pria yang miskin dengan mencintai orang perempuan yang kaya, khusus dia gitu. Uh, dan itu menjadi ide-ide yang luar biasa kan, menimbulkan lagu-lagu yang sangat populer dan apa ya, ya secara nggak langsung itu meningkatkan perekonomian kita juga, maksudnya meningkatkan sumber penghasilan. Ya baik itu secara individual, tetapi kan individual itu juga menyumbangkan nilai-nilai kreatif dari lagunya itu. Misalnya kita pakai contoh lagu, nilai-nilai lagunya itu membuat satu lagu viral, dia banyak penontonnya, dibuat suatu acara, diundang menyanyikan lagu itu, banyak orang yang datang. Nah, perekonomian itu semakin bertumbuh, perekonomian itu semakin berjalan gitu. Dan itu hanya karena dua persoalan tadi, hanya karena dua orang itu tadi, cinta beda agama tadi itu. Nah, itu kalau kita pandang dari sudut ekonomi ya. Tapi kalau aku pengen melihat sisi positif dan negatifnya gitu. Sisi positifnya bisa menjadi penyemangat dan bisa meromantisasi apa yang kita rasakan sekarang. Ya, cinta beda agama, dan kita melihat ada beberapa orang juga yang mungkin sukses, dan ini menjadi penyemangat bagi kita gitu, menjadi penyemangat bahwa masih ada harapan, secerca harapan untuk suatu permasalahan yang kita hadapi gitu. Dan ini juga bisa meromantisasi perjuangan, merasakan bahwa ada yang senasib sepenanggungan, senasib seperjuangan dengan saya, bahwa permasalahan saya tidak hanya saya rasakan berdua sendiri gitu, tapi ada juga orang lain yang merasakan hal yang sama gitu. Nah, ini juga bisa menjadi bahan evaluasi gitu. Biasanya kan kalau musik ya kan, kalau musik dia bait-baitnya itu menyinggung secara halus dan memberikan solusi yang apa ya, yang terlihat lah, yang bisa kita tahu oh solusinya itu ini gitu. Itu kalau menurut dia kalau musik. Nah, kalau film begitu juga. Kalau film kan di endingnya kita bakalan tahu apa yang akan terjadi gitu. Nah, begitu juga mungkin kita bisa tarik ke dalam permasalahan kita. Endingnya itu kemungkinan juga akan ke film seperti film itu, atau bagaimana bisa merubah endingnya itu sehingga tidak sesuai dengan film itu gitu. Ya namanya eh, apa namanya, mematahkan pikiran gitu, mematahkan jalur pikirannya. Kalau dulu tuh ada yang bilang apa, konsep apa itu ya, dulu aku pernah belajar situ di Jogja, di teman-teman dari Gus Durian, membelokkan alur pikirnya gitu. Nah, itu bisa kita lakukan karena kita melihat contoh gitu, melihat contoh. Musik itu bisa menjadi contoh. Terus film itu bisa menjadi contoh, dan itu bisa menjadi evaluasi diri gitu. Oh, dari lagu ini eh, kita tak bisa bersama. Tapi dari film ini kita melihat, oh ternyata masih bisa bersama. Nah, itu bisa menjadi evaluasi diri. Oh, ternyata kurangnya di sini, ternyata kurangnya di sini. Nah, itu menjadi dari sisi positifnya. Dari sisi positif yang bukan ekonominya ya. Kalau dari ekonominya tadi kan uh, menggerakkan perekonomian juga. Misalnya yang tadi tuh ada orang buat konser, diundang lagu yang viral itu, dan banyak orang yang datang karena mereka, dan ya terjadilah pertumbuhan ekonomi di situ, terjadilah transaksi di daerah situ, yaitu meningkatkan perekonomian juga. Dan negatifnya, negatifnya ini menurutku pribadi ya. Menurutku pribadi, semakin banyak kita mengkonsumsi hal-hal yang apa namanya ya,
membuat kita merasa bahwa ini adalah takdirku, itu membuat kita jadi lemah gitu. Itu membuat kita jadi kayak tak berjuang lagi. Eh, Seperti apa ya? Banyak juga musik-musik yang apa ya, melantunkan liriknya itu dengan bahwa sebenarnya konsepnya bukan menyerah sih, tapi sudah tak ada jalan lagi gitu selain itu gitu. Nah, itu bisa menjadi apa ya? Negatif kalau pribadinya kita mengambil itu secara jeplak gitu, bahwa itu tidak akan bisa kita raih, itu nggak bakalan bisa kita capai gitu. Nah, tapi juga ada beberapa lagu yang bisa mengungkapkan liriknya dengan ketidakmungkinan menjadi mungkin gitu. Nah, tapi kalau kita bicara yang uh, ketidakmungkinan, lagu yang ketidakmungkin mengungkapkan ketidakmungkinan, itu kayak akan sulit nanti kita akan menemukan lagi misalnya pria-pria yang miskin mendapatkan orang perempuan yang kaya gitu, karena mereka sudah mendengar lagu-lagu yang untuk tidak menyarankan hal itu. Kalau kita berpikirnya seperti itu, tapi kalau kita berpikirnya terbalik bahwa aku bisa kok, bahwa aku harus berjuang, nah itu berbeda lagi. Maksudnya kalau kita pikirannya negatif, kalau pikiran positif tetap akan menjadi penyemangat, tapi kalau pikirannya negatif itu akan menjadi bahwa kita merasa bahwa diri kita tidak lebih, bukan lebih, tidak pantas sih, merasa tidak pantas diri, nah, gitu. Merasa tidak akan ada ujungnya gitu. Dan eh, aku merasa bahwa semakin kita meromantisasi perjuangan kita, semakin kita menjadi orang yang mellow. Semakin kita menjadi orang yang tidak penuh dengan intek perjuangan lagi, tapi lebih kepada bahwa aku juga layak untuk mendapatkan itu, tapi kenapa aku tidak mendapatkannya, dan itu membuat aku merasa kesal dan kecewa karena tidak mendapatkannya. Bukan menjadi bahwa aku harus terus berjuang untuk mendapatkannya, tapi merasa kesal dan kecewa tadi. Nah, itu kalau dari dampak negatifnya, kalau kita berpikir negatifnya. Itu menurutku pribadi. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau di sekarang kan selalu kita diperdebatkan dengan bergapnya generasi. Bahwa ada generasi Z yang selalu diolok-olok bahwa kita terlalu mellow. Ada generasi milenial yang uh, berada di tengah dibanding dengan generasi sebelumnya, generasi uh, apa tuh, generasi Y, generasi old lah. Nah, ada gap gitu. Kalau kita sangkut pautkan dengan hal ini, atau kita lihat dari intrik perjuangan mereka, sebenarnya permasalahan yang kita alami sekarang juga sudah ada di sebelum-sebelumnya. Seberapa banyak uh, cinta beda agama pada zaman ya tahun 90-an, tahun 80-an, pasti sudah banyak, bahkan lebih kompleks menurutku. Tetapi ada yang mungkin tidak kita ketahui ya, bahwa mereka itu sepertinya lebih apa ya, bisa menikmati keindahan yang simple gitu. Maksudnya mereka tidak terlalu berpikir juga bahwa wah, sampai ke ujung sana nanti nggak bakalan ada ujungnya gitu menjalani hubungan ini. Nah, menurutku orang dulu itu lebih bisa merasakan hidup pada masa saat ini. Ya, aku tak memandang bahwa kita bisa sampai ke arah mana, tapi setidaknya hari ini aku bersamamu dan aku uh, senang gitu bersamamu, dan itu menurutku yang kita nggak bisa, agak susah kita rasakan pada hari ini ya, hidup pada hari ini gitu. Kita selalu berpikir akan masa depan, kita selalu akan berpikir bagaimana ke depannya, padahal yang hari ini tuh nggak kita nikmati gitu. Nah, menurutku orang dulu itu bisa menikmati itu, bisa mereka menikmati perjuangannya, bisa mereka, dan mereka tuh kayak
Kalau sekarang kita kan berpikir kerja di sini, kerja di bagian A, sampai kemana sih gitu aku ini di sini gitu. Nah tapi kalau orang dulu tuh kan, menurutku pribadi kalau dari dengar cerita-cerita mereka, mereka tuh tak berpikir begitu. Mereka berpikir, eh ya hari ini apa yang bisa aku perbuat gitu. Mereka udah tahu dari pagi bangun, tahu mereka mau kerja apa gitu. Nah sedangkan kita bangun, kita kerja tapi kita nggak menikmati kerjaan kita gitu. Malah kita berpikir, aduh, kedepannya gimana ya, kedepannya gimana ya, kedepannya gimana ya. Nah itu menjadi kayak kurang fokus kita terus gitu. Nah begitu juga dengan permasalahan-permasalahan tadi, cinta beda agama. Wah begitu banyak juga lah cinta beda agama waktu zaman dahulu. Dan kalau kita dengar-dengar cerita juga atau dari teman-teman, banyak juga yang pindah agama, banyak juga yang sukses segala macam. Dan nggak seburuk apa yang kita lihat juga. Maksudnya kekhawatiran-kekhawatiran kita itu hanya ada di kepala kita gitu. Sebelum kita memutuskan apa yang kita pengen dalam mengambil keputusan terhadap problem itu, problem cinta beda agama itu gitu. Nah begitu juga dengan perjuangan seorang perantau. Wah dulu banyak sekali orang yang merantau. Maksudnya mereka merasa tidak ada kehidupan di kampungnya. Ya mereka merantau gitu. Perjuangan mereka rasakan sendiri dan mereka nikmati itu. Nah sekarang ini kayak merasa bahwa kita merantau itu apa ya? Sakitnya kayak dua kali lipat gitu. Kita merasa gitu, sakitnya tuh kayak dua kali lipat. Padahal menurutku pribadi ya, kalau dulu orang merantau itu biasanya kebanyakan naik bus, bukan naik pesawat. Itu kayak identik sekali lah. Kalau kau naik pesawat itu kayak bukan merantau, tapi kayak jalan-jalan. Ya asli. Aku tuh baru juga dapat dapat apa lah, dapat gambaran lah ya. Kalau orang dulu itu naik bus, naik kapal, 4 hari 5 hari. Kalau misal mau ke Jakarta, sekarang naik pesawat merantau 1 hari sampai. Jadi kita mau berpikir, aduh gimana ya, maksudnya kita tuh cenderung berlebihan gitu, cenderung kayak itu tadi menurutku terlalu meromantisasi itu tadi gitu, terlalu merasa kayak aku udah berjuang sebegitu keras. Enggak, menurutku enggak terlalu lah. Sama juga dengan diriku, aku sering juga kayak gitu, kayak merasa dengar lagu sedikit langsung melo. Maksudku kau nggak berjuang sebegitu kerasnya juga lah. Tak, ya walaupun ya faktor-faktor lain ada lah di masa sekarang ini, ya ekonomi memburuk segala macam, perpolitikan yang tidak baik, terus apa namanya, nilai beli nilai beli lagi, harga-harga naik dan segala macamnya lah. Tapi itu semua kan menurutku juga dirasakan dua orang dulu gitu. Nah tapi menurutku kita, apa ya, poinnya menurutku itu kita nggak bisa hidup merasakan hidup pada saat ini dan menikmati apa yang ada saat ini gitu. Nah kalau ada kata teman yang membilang aku capek, ada teman, salah satu temanku yang kerja di perusahaan besar lah, aku capek katanya, aku capek kerja di sini. Tapi setelah aku berpikir, banyak orang yang mau di posisiku, jadi aku nggak ada punya alasan lagi untuk capek gitu. Nah itu menurutku apa namanya, itu yang seharusnya kita punya gitu, semangat itu yang seharusnya kita punya gitu, semangat bahwa kita harus terus berjuang tahan banting di situ tuh, dan bukan merasa kayak aku udah capek kali loh, kayak gini tapi nggak kayak gini, tapi nggak kayak gini. Nah tapi nggak kayak gini, tapi nggak kayak gini, tapi nggak sesuai dengan ekspektasi kita segala macam. Ya memang dunia itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita ya. Ya namanya dunia gitu maksudnya. Ya semua itu bisa terbalik lah dengan apa yang kita pikirkan. Dan menurutku ya, lebih sadar lah kita.
Sadar itu penting ya. Sadar kita sehari-hari itu sadar, sehari-hari itu kita ngapain, sadar. Terus ya hiduplah pada saat ini gitu. Jangan hidup pada masa lalu dan jangan hidup pada masa depan. Hiduplah pada saat ini. Tapi kau bisa belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Merencanakan itu beda dengan hidup di masa depan. Merencanakan itu kita menjalankannya pada saat ini. Dan kita memikirkannya pada saat ini. Ada rancangan. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kita pikirkan bukan hasil dari rancangannya, tapi step 1, step 2, step 3, step 4, step 5 ya. Nah, kita harus hidup di step-step ini. Dan jangan langkahi stepnya. Hiduplah di step 1, hiduplah pada saat step 1. Di step 2, hiduplah pada step 2. Sesuai dengan rancanganmu ya. Hiduplah pada saat ini gitu. Dan ya belajarlah pada saat masa lalu gitu. Nah, itu yang menurutku memang ya, menurut ya, kita lebih berani, lebih kuat untuk berbicara secara jujur apa yang kita rasakan kepada orang lain, kepada apapun lah itu, kepada siapapun lah itu. Kita tuh lebih berani untuk mengungkap jujur. Orang dulu cenderung tidak berani. Mereka sering memendamnya itu. Banyak dari orang tua kita yang seperti itu, memendam apa keinginan, apa yang sebenarnya di hatinya. Nah, sedangkan kita tuh cenderung lebih senang untuk mengungkapkannya, senang untuk jujur. Dan itu yang membuat kita kayak tak terbeban, merasa tak terbeban dengan apa yang kita jalani sekarang. Jujur itu kan, jujur dengan tidak masalah, merelaksasi pikiran. Dan itu menurutku bagus juga, tapi perlu kita tapi kalau menurutku secara pribadi, ada beberapa hal yang memang kita tak perlu ceritakan, kita harus lakukan sendiri. Kita tak perlu mengharapkan orang lain untuk mendengar cerita kita. Ibaratnya karena kita datang sendiri ke negeri orang, ya kita harus berjuang juga sendiri gitu. Jangan mengharapkan orang lain, harus ada punya mental itu. Nah, kalau misalnya ada yang membantu, itu adalah bonusnya lah. Tapi jangan pikirkan orang membantunya itu ya, berjuanglah sendiri gitu. Tunjukkanlah dirimu sendiri gitu. Dan itu sih secara diriku pribadi sih. Kurangi meromantisasi apa yang kamu rasakan itu. Maksudnya hal yang sepele pun jangan kamu romantisasi. Tapi kalau hal yang sudah besar, sudah sulit untuk dipikirkan sendiri, ceritalah. Dan itu it's okay, maupun laki-laki maupun perempuan, ceritalah. Tapi kalau hal yang sekecil itu saja kamu ceritakan, sekecil masalah yang menurut kamu ini masalah kecil, tapi kok kau ceritakan, dan kamu udah merasakan itu, selesaikanlah sendiri, berjuanglah sendiri ya. Karena gak ada satupun orang di dunia ini yang tak punya masalah, dan mereka pun lagi sedang berjuang untuk masalahnya sendiri. Jangan merepotkan orang lain. Kalau sudah masalahnya besar, barulah merepotkan orang lain. Thank you bro.